Tafsir Al-Misbah. Surah Al-Baqarah. Ayat 105. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, tidak senang dengan diturunkannya sedikit kebaikan pun kepada kamu dari Tuhan kamu. Allah mengkhususkan siapa yang dikehendakinya untuk diberi rahmatnya, dan Allah pemilik karunia yang agung. Selanjutnya, ayat ini mengingatkan kaum muslimin juga, agar jangan mempercayai persahabatan sebagian ahlul kitab, yakni yang sifat-sifatnya seperti diuraikan oleh ayat di atas. Demikian juga dengan orang-orang musyrik, karena orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik tidak senang, yakni tidak menghendaki diturunkannya sedikit kebaikan pun kepada kamu dari Tuhan kamu. Makna, sedikit pun, dipahami dari kata min, dan tanwin, atau bunyi nun, pada kata min hoirin, yang di atas diterjemahkan dengan sedikit kebaikan pun, baik yang merupakan kebaikan ruhani seperti Al-Quran, dan petunjuk Allah, rasa aman, dan sebagainya, maupun kebaikan material seperti limpahan materi. Selanjutnya, sekali lagi Allah mengingatkan latar belakang sikap tersebut, yaitu kedengkian dan iri hati. Padahal Allah menghususkan, yakni menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberi rahmatnya seperti kenabian, wahyu-wahyu, bimbingan, dan limpahan rezeki. Dan Allah adalah pemilik karunia yang agung. Karunia, oleh ayat ini dinamai dengan Al-Fadl. Kata ini pada mulanya berarti kelebihan. Allah memiliki kelebihan yang agung, karena segala sesuatu yang terbentang, baik yang diketahui makhluk maupun tidak, adalah miliknya, padahal dia tidak membutuhkan sesuatu. Jika demikian, segala sesuatu adalah berlebih baginya, dan segala sesuatu adalah miliknya. Perlu dicatat bahwa, ada perbedaan antara pemberian sesuatu sebagai kebaikan, dengan rasa senang atau cinta. Bisa jadi, ada orang yang menggerutu kepada seseorang, tidak senang kepadanya, tetapi memberinya sesuatu yang dianggap oleh penerimanya sebagai kebaikan, tetapi pemberian tersebut bukan didorong oleh rasa senang dari si pemberi. Bahkan, bisa saja pemberiannya itu dimaksudkan untuk menjauhkan yang diberi itu dari pandangan matanya. Pemberian ini, jelas bukan karena senang atau cinta. Yang dinafikan oleh ayat ini adalah, rasa senang, bukan pemberian kebaikan. Karunia besar Allah itu sebenarnya dapat diraih pula dalam aneka bentuk oleh mereka yang iri hati, seandainya mereka patuh kepadanya. Ayat ini sebenarnya kembali menjelaskan sebab keengganan orang-orang Yahudi beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu karena dengki dan iri hati. Memang, di sini tidak disebut kata Yahudi, tetapi yang dipilih adalah kata orang-orang kafir, agar masuk di dalamnya orang-orang Nasrani. Di sisi lain, kata al-musyrikun, yang dimaksud adalah orang-orang kafir penyembah berhala di Mekah. Itulah makna kata al-musyrikun, yang digunakan Al-Quran. Ayat 106. Kami tidak menasakkan satu ayat pun, atau kami menangguhkan hukumnya, kecuali kami datangkan yang lebih baik darinya, atau yang sebanding dengannya. Tiadakah engkau mengetahui, bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat 107. Tiadakah engkau mengetahui, bahwa kerajaan langit dan bumi adalah milik Allah. Dan tiada bagimu selain Allah, satu pelindung maupun satu penolong. Ayat ini berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya, yang berbicara tentang orang-orang Yahudi. Demikian erat hubungan maknanya, sampai-sampai awalnya tidak dibubuhi huruf waw, berarti, dan, seperti yang biasa menghiasi ayat-ayat lain saat berpindah dari satu persoalan ke persoalan lainnya. Seperti terbaca pada ayat-ayat lalu, banyak orang-orang Yahudi yang enggan menerima kitab suci Al-Quran, serta berkeberatan terhadap Allah yang menurunkannya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, mereka selalu berusaha menemukan celah untuk membuktikan kelemahan Al-Quran. Mereka berdalih bahwa, Tuhan tidak mungkin membatalkan atau mengubah ketetapan-ketetapannya. Pengubahan, menjadikan syariat agama mereka tidak berlaku lagi bila mereka mengakui agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengubahan, menurut mereka, juga dapat berarti bahwa, Tuhan tadinya tidak tahu, dan bila mengubahnya, pastilah ada sesuatu yang baru Tuhan ketahui. Allah membantah mereka dengan menyatakan, kami tidak menasakkan satu ayat pun, baik dengan membatalkan hukumnya, atau mengalihkannya, atau kami menangguhkan pelaksanaan hukumnya, kecuali kami datangkan yang lebih baik darinya, atau yang sebanding dengannya, seperti pembatalan kehalalan mengucapkan kata roina terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan kata, unzurna. Tiadakah engkau mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Tiadakah engkau, wahai pendengar ayat ini, mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah milik Allah, sehingga dia dapat melakukan apa saja sesuai dengan hikmah kebijaksanaannya? Dan tidak pulakah engkau mengetahui, bahwa tiada bagimu selain Allah, satu pelindung maupun satu penolong? Kata nasak, mempunyai banyak arti, antara lain membatalkan, mengganti, mengubah, menyalin, dan lain-lain. Dari segi hubungan antar ayat, kita dapat mengatakan bahwa, larangan mengucapkan roina, dan menggantinya dengan unzurna, seperti tuntunan ayat yang lalu, merupakan salah satu bentuk penggantian dan pembatalan, paling tidak, dari tinjauan kebahasaan. Karena itu, wajar jika ayat ini berbicara tentang penggantian dan pembatalan itu. Dapat juga dikatakan bahwa, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang membawa ajaran agama,
dan sebelum beliau telah berdatangan nabi-nabi yang juga membawa agama Allah. Agama dan tuntunan yang lalu, bukannya salah, bukan pula tidak sempurna. Tetapi hal itu sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat ketika itu. Oleh karena itu, pembatalan atau penggantian sesuatu yang lama dengan sesuatu yang datang kemudian, tidaklah mengurangi nilai yang lama. Hanya saja yang baru itu lebih baik untuk masyarakat baru, atau paling tidak, sama dari segi nilainya dengan yang lama. Seharusnya, orang-orang Yahudi menerima ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad SAW itu, karena itulah yang sesuai untuk kondisi masa itu, sedang yang disampaikan oleh Musa, atau Isa alaihissalam, adalah baik untuk kondisi masyarakat yang dihadapi oleh nabi-nabi mulia itu. Makna ayat ini, dari segi tinjauan hukum, menjadi bahan perbedaan pendapat yang cukup panjang di kalangan ulama. Sebagian ulama memahaminya dalam arti bahwa, kami, yakni Allah, tidak menasak, dalam arti membatalkan satu hukum yang dikandung oleh satu ayat, kecuali kami datangkan ayat lain yang mengandung hukum lain yang lebih baik atau serupa. Penafsiran ini mengantar penganutnya kepada pendapat bahwa, ada ayat-ayat hukum dalam Al-Quran yang tidak berlaku lagi hukumnya, misalnya hukum meminum khamr, yang tadinya boleh-boleh saja diminum, dalam Quran Surah Al-Nahl ayat 67, dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 219, kemudian terlarang bila telah mendekat waktu sholat, dalam Quran Surah An-Nisa, ayat 43, kemudian terlarang sama sekali, dengan Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Ada juga yang berpendapat bahwa, tidak ada pembatalan hukum dalam ayat-ayat Al-Quran. Kata nasak, menurut penganut paham ini, adalah pergantian dengan keberlakuan hukum yang tetap. Artinya, hukum yang dikandung oleh ayat tidak batal, hanya saja hukum yang diterapkan darinya itu, berubah sesuai dengan perubahan kondisinya. Ketetapan hukum terdahulu tetap berlaku, jika ada seseorang atau masyarakat yang kondisinya sama atau serupa dengan masyarakat yang pada mulanya berlaku terhadapnya hukum tersebut. Sedangkan hukum yang baru juga berlaku bagi masyarakat lain yang keadaannya telah berkembang, sehingga tidak sesuai lagi baginya hukum yang lama itu. Dalam pemahaman penganut paham ini, ayat tersebut menyatakan, kami tidak mengganti atau mengalihkan hukum sesuatu untuk dilaksanakan oleh satu kelompok kepada kelompok yang lain, atau satu masa kepada masa yang lain, kecuali pengalihan itu mengandung sesuatu yang sama dengannya atau lebih baik dalam manfaat dan ganjarannya. Kami juga tidak menundanya untuk dilaksanakan pada waktu yang lain kecuali pembatalan, perubahan, dan pengalihan, serta penundaan itu kami ganti dengan sesuatu yang sama dengannya, atau yang lebih baik daripadanya. Itu semua bukan karena Allah tidak tahu, tetapi semata-mata untuk kepentingan manusia, yang kondisi dan perkembangan kemaslahatan dan pemikirannya selalu berubah-ubah. Ada juga yang tidak mengaitkan pemahaman ayat ini dengan ayat Al-Quran, yaitu mereka yang memahami kata ayah, dalam arti mukjizat. Kami tidak membatalkan satu mukjizat, atau menggantinya dengan mukjizat yang lain, kecuali yang datang kemudian lebih baik atau serupa dengan mukjizat yang lalu. Di sisi lain, ada juga ulama yang memahami kata nunsiha, dalam arti, menjadikan manusia lupa. Pendapat ini, tidak berarti ada ayat-ayat Al-Quran yang dilupakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kini tidak tercatat dalam Al-Quran, tetapi sesekali beliau terlupa, namun tidak seterusnya. Penulis kurang setuju dengan pendapat ini, dan lebih setuju dengan yang memahaminya dalam arti, menangguhkan hukumnya, berdasarkan kiroat atau bacaan, nunsiuha, yang maknanya adalah, menangguhkan. Ayat ini ditutup dengan satu pertanyaan yang redaksinya terbaca seakan-akan ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi pada hakikat ditujukan kepada orang-orang Yahudi, dan siapapun yang merasa keberatan dengan kebijaksanaan Allah itu. Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah kuasa atas segala sesuatu? Redaksi semacam ini, mengandung kecaman yang lebih pedas daripada yang redaksinya ditujukan langsung kepada yang dimaksud. Kecaman serupa berlanjut pada ayat berikutnya, tiadakah engkau mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah milik Allah? Dia mengatur, mengendalikan, dan melakukan apa saja, sesuai dengan hikmah kebijaksanaannya. Dan tiada bagimu selain Allah, satu pelindung dan pembimbing dalam kehidupan spiritual dan material, maupun satu penolong yang dapat memberi pertolongan menghadapi kesulitan apapun. Penutup ayat 106, dan keseluruhan ayat 107, dapat juga menjadi semacam argumentasi tentang kebijaksanaan Allah, untuk melakukan nasak dan penundaan di atas.